Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tengah hutan lebat dan pegunungan yang menjulang tinggi di Jawa Tengah, terdapat sebuah desa kecil bernama Desa Selo. Desa ini terisolasi dari hiruk-pikuk dunia modern, seolah-olah waktu berhenti di sana. Penduduk desa hidup dengan aturan-aturan yang diwariskan oleh leluhur mereka, di mana mitos dan legenda menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Di antara semua cerita yang beredar, tidak ada yang lebih ditakuti selain kisah tentang Lampor. Lampor dikenal sebagai arwah gentayangan yang datang bersama angin malam, membawa petaka bagi siapapun yang tak waspada. Konon, Lampor adalah arwah-arwah yang terkutuk, yang membawa peti mati dan mencari jiwa-jiwa yang akan dibawa ke alam kematian. Ketika angin bertiup kencang dan suara angin terdengar lebih menyeramkan dari biasanya, penduduk desa akan segera menutup pintu dan jendela rapat-rapat. Mereka percaya bahwa malam itu Lampor akan datang mencari mangsa. Di antara para penduduk desa, Pak Karno adalah orang yang paling disegani. Ia adalah seorang tua bijak yang selalu mengingatkan warga untuk mematuhi tradisi leluhur. Namun, peringatan Pak Karno seringkali dianggap angin lalu oleh generasi muda, yang mulai merasa bosan dengan kisah-kisah yang dianggap mereka sebagai dongeng belaka. Salah satu dari mereka adalah Satria, seorang pemuda yang baru saja kembali dari kota setelah menamatkan kuliahnya. Ia menganggap semua cerita tentang Lampor hanyalah tahayul yang tidak masuk akal. "Saya tidak percaya pada cerita hantu itu, Pak," kata Satria kepada Pak Karno suatu malam ketika angin mulai berhembus kencang. "Itu semua hanya untuk menakut-nakuti anak-anak." Pak Karno menatap Satria dengan serius. "Kau terlalu meremehkan, Nak. Banyak yang sudah hilang karena mengabaikan peringatan ini. Jangan bermain-main dengan hal-hal yang tidak kau pahami." Namun, Satria hanya tertawa dan menganggap Pak Karno terlalu paranoid. Ia kembali ke rumahnya tanpa mengindahkan nasihat tersebut, dan malam itu ia memutuskan untuk menguji keberanian dengan tetap keluar rumah meskipun angin semakin kencang. Malam itu, angin bertiup lebih kencang dari biasanya. Daun-daun berjatuhan, pohon-pohon berderit, dan suara angin seolah membawa bisikan-bisikan aneh. Desa Selo yang biasanya tenang mendadak menjadi sangat mencekam. Semua warga telah berlindung di dalam rumah, kecuali Satria yang dengan berani berjalan menuju hutan di pinggiran desa. "Jika Lampor memang ada, biar aku yang menghadapinya," gumam Satria sambil terus melangkah. Dalam hatinya, ia yakin semua itu hanya omong kosong. Namun, semakin dalam ia masuk ke dalam hutan, semakin berat langkahnya. Udara di sekitarnya terasa semakin dingin, dan suara angin semakin keras, seperti jeritan ribuan jiwa yang tersiksa. Tiba-tiba, Satria mendengar suara gemerincing di kejauhan. Ia berhenti, mencoba mendengarkan dengan lebih saksama. Suara itu semakin mendekat, diiringi oleh suara-suara aneh seperti suara kayu yang berderak dan langkah kaki yang berat. Satria merasa merinding, namun ia menepis rasa takutnya dan terus berjalan. Di tengah kegelapan, ia melihat cahaya redup di kejauhan. Cahaya itu berwarna kebiruan, berkilauan di antara pepohonan. Satria memutuskan untuk mendekat, pikirannya dipenuhi rasa penasaran. Namun, semakin dekat ia dengan cahaya itu, semakin jelas ia melihat bayangan-bayangan hitam yang bergerak perlahan. Mereka membawa sesuatu yang besar dan panjang, sebuah peti mati. Satria berhenti di tempatnya berdiri. Tubuhnya membeku ketika menyadari apa yang sedang dilihatnya. "Lampor,"
Rombongan arwah yang mengerikan itu benar-benar ada di depan matanya. Para arwah itu bergerak tanpa suara, hanya suara gemerincing yang terdengar, seolah-olah berasal dari rantai yang mengikat jiwa mereka. Wajah-wajah mereka pucat dan kosong. Dengan mata yang hitam pekat, seakan tidak ada kehidupan di dalamnya. Cahaya kebiruan itu ternyata berasal dari lilin-lilin yang mereka bawa, memancarkan cahaya suram yang membuat suasana semakin mencekam. Di tengah rombongan itu, peti mati besar dibawa dengan anggun, seolah melayang di udara. Tanpa sadar, Satria mundur selangkah, namun seketika itu juga ia merasa ada sesuatu yang menahannya. Kakinya tak bisa digerakkan, seolah-olah akar-akar pohon telah mencengkeramnya. Para arwah lampor berhenti, seakan menyadari kehadiran Satria. Salah satu dari mereka, yang tampak sebagai pemimpin rombongan, menoleh ke arahnya. Mata hitamnya menatap tajam, dan mulutnya yang kering terbuka, mengeluarkan suara yang terdengar seperti suara angin yang berputar-putar di dalam terowongan gelap. "Kau ikut bersama kami." Suara itu terdengar berat dan menakutkan, membuat jantung Satria berdetak kencang. Ia ingin berlari, namun tubuhnya tak bisa digerakkan. Keringat dingin mulai mengucur di seluruh tubuhnya. Satria berusaha berteriak, namun suaranya tercekat di tenggorokan. Lampor itu mulai mendekat, dengan langkah-langkah yang pelan namun pasti. Satria bisa merasakan hawa dingin yang semakin menusuk ketika sosok-sosok itu semakin dekat. Pada saat itulah ia menyadari kesalahannya. Ia telah mengabaikan peringatan Pak Karno dan kini terjebak dalam mimpi buruk yang nyata. Satria berjuang dengan segenap kekuatannya untuk melepaskan diri. Ia mencoba menarik kakinya yang seolah terikat, namun sia-sia. Ketika lampor semakin dekat, Satria memejamkan mata, berdoa dalam hati, berharap ini semua hanya mimpi buruk yang akan segera berakhir. Namun, suara gemerincing itu semakin mendekat, diiringi oleh suara langkah kaki yang semakin keras. Dalam keputusasaan, Satria merasakan sesuatu yang hangat di tangannya. Ketika ia membuka mata, ia melihat sebuah bola cahaya kecil yang muncul di tangannya. Cahaya itu berwarna merah muda, dan meskipun redup, ia bisa merasakan kekuatan dari cahaya tersebut. Tiba-tiba, kaki Satria terasa ringan kembali. Ia bisa bergerak. Tanpa berpikir panjang, ia berbalik dan berlari secepat mungkin, meninggalkan rombongan lampor di belakangnya. Suara gemerincing masih terdengar, namun semakin lama semakin menjauh. Satria terus berlari, menembus hutan tanpa peduli pada ranting-ranting yang menggores kulitnya. Akhirnya, ia keluar dari hutan dan kembali ke desa. Nafasnya terengah-engah, dan tubuhnya basah oleh keringat. Ia melihat ke belakang, memastikan bahwa lampor tidak mengejarnya. Desa Selo tampak tenang seperti biasa, seolah tidak terjadi apa-apa. Namun, Satria tahu bahwa apa yang baru saja dialaminya adalah nyata. Keesokan harinya, Satria mendatangi rumah Pak Karno dengan wajah yang pucat. Ia menceritakan semua yang dialaminya semalam, dan Pak Karno hanya mengangguk dengan wajah penuh keprihatinan. "Kau beruntung masih hidup, Nak," kata Pak Karno. "Lampor tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja. Kau harus berhati-hati mulai sekarang. Mereka bisa saja kembali untuk mencarimu." Sejak malam itu, Satria tidak pernah lagi meremehkan kisah-kisah yang dianggapnya tahayul. Ia menjadi orang yang paling pertama menutup pintu dan jendela rapat-rapat setiap kali angin malam bertiup kencang.
Desa Selo kembali tenang, namun Satria tahu bahwa ancaman Lampor selalu mengintai, menunggu saat yang tepat untuk kembali. Dan setiap kali angin malam berhembus kencang, Satria teringat pada suara gemerincing yang mengerikan itu, suara yang akan terus menghantuinya seumur hidup. Kisah tentang Lampor bukan lagi sekadar legenda baginya, melainkan kenyataan yang sangat menakutkan.